Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Bersama saya di sini Ibu Lydia, dan meskipun kita masih online ya belajarnya, jangan sampai semangat belajar kita menjadi hilang. Tetap semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Bagaimana pembelajaran tentang limit fungsi trigonometri? Mari langsung saja kita mulai. Oke, kita mulai aja ya, belajar tentang limit fungsi trigonometri. Nah, di kelas 10 dan 11, kalian sebenarnya sudah pernah belajar tentang limit fungsi aljabar dan tentang fungsi trigonometri ya. Semoga kalian masih ingat. Buat yang belum ingat ya, atau yang udah lupa, mungkin bisa dibuka-buka lagi bukunya tentang limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Karena sekarang ya di kelas 12 ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Jadi kedua-duanya ini ada hubungannya ya untuk belajar tentang limit fungsi trigonometri. Mengapa harus ada limit? Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih kita harus belajar limit? Atau apa sih limit itu? Nah, sebagaimana fungsi aljabar, untuk suatu fungsi trigonometri yang tidak terdefinisi ya pada titik tertentu, dapat dicari nilai yang didekati pada fungsi trigonometri tersebut jika titik tertentu itu didekati. Nah, jadi tidak semua fungsi itu ada definisinya ya. Jadi ada juga yang tidak terdefinisi pada titik tertentu. Bagaimana cara mencari nilainya? Dengan cara mendekati titik tertentu tersebut. Bagaimana cara mendekati titik tertentu? Yaitu dengan teori limit ya, yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk memahami limit fungsi trigonometri, bisa menggunakan cara pengamatan grafik. Kalian masih ingat nggak tentang grafik fungsi trigonometri? Di kelas 10, kelas 11 sudah belajar juga ya. Contohnya grafik fungsi trigonometri itu, yang pertama ada Y sama dengan sin X atau Fx sama dengan sin X. Ada juga Y sama dengan cos X, atau Fx sama dengan cos X. Dan ada juga Y sama dengan tan X atau Fx sama dengan tan X. Semoga kalian masih ingat ya tentang grafik fungsi trigonometri yang tiga ini. Y atau Fx itu sama aja ya, karena Y itu sama dengan Fx. Bisa menggunakan kedua-duanya. Oke, sekarang perhatikan grafik fungsi trigonometri ini ya. Ada yang masih ingat ini grafik fungsi trigonometri apa? Ya, ini adalah grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sin X ya. Semoga kalian masih ingat juga bagaimana cara menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin X ini. Mana caranya? Yaitu dengan menggunakan sudut-sudut istimewa ya pada kuadran 1, 2, 3, dan 4 dimasukkan ke fungsi sin X. Ketika X-nya sama dengan 30 derajat, maka sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Ketika X-nya sama dengan 90, maka sin 90 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, kita hubungkan ya garisnya pada suatu titik ketemunya. Kemudian titik-titik itu kita hubungkan dengan garis sehingga jadilah grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sin X. Di sini kalian harus ingat tabel sudut istimewa ya. Pada kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Mungkin pada pertemuan selanjutnya Ibu akan menuliskan ini ya, karena kita akan menggunakan tabel-tabel istimewa tersebut untuk mengerjakan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Oke, balik lagi ke sini.
tadi itu adalah sudut-sudut istimewa ya. Untuk sudut-sudut istimewa, bagaimana dengan sudut-sudut yang tidak istimewa? Misalnya nih, kita ambil contoh 30 derajat ya. Bagaimana dengan sudut misalnya 29,9999? Berapa sin dari 29,9999? Apakah kita bisa menentukannya? Sulit ya. Kemudian misalnya yang di sini 30,9999 misalnya. Berapa sin 30,9999? Nah, disinilah kita menggunakan teori limit untuk mengerjakan permasalahan tersebut ya. Untuk nilai X mendekati 30 derajat dari kiri, yaitu di sini ya, dia itu tidak sampai 30 derajat tapi mendekati banget ke 30 derajat. Ditulis X panah 30 derajat. Bacanya X mendekati 30 derajat. Nah, nilai fungsi fx sama dengan sin x-nya itu mendekati nilai 0,5 atau setengah ya. Jadi untuk yang mendekati 30 dari kiri, maka nilai fungsinya juga mendekati setengah. Sehingga dapat dituliskan limit x mendekati 30 dari sin 30 itu sama dengan 0,5 atau setengah. Selanjutnya untuk nilai X mendekati 30 derajat dari kanan, di sini ya, di sini mendekati banget dia ke 30, ditulis X mendekati 30 derajat. Nah, nilai fungsi fx sama dengan sin x-nya itu juga mendekati nilai 0,5. Sehingga dapat dituliskan limit X mendekati 30 derajat dari sin 30 derajat itu sama dengan 0,5 atau setengah. Yang ini kita sebut dengan limit kiri ya, karena dia mendekatinya dari kiri. Sedangkan yang ini kita sebut dengan limit kanan karena dia mendekatinya dari kanan. Nah, karena nilai limit kiri dan kanan sama, maka kita simpulkan limit X mendekati 30 dari kiri dan dari kanan dari sin 30 derajat itu sama dengan 0,5 ya atau setengah. Sehingga suatu fungsi fx didefinisikan untuk x di sekitar A, maka limit x mendekati A dari suatu fx itu hasil limitnya adalah L jika dan hanya jika limit kiri dan kanan itu bernilai sama. Begitu ya. Jadi hasil limitnya itu disebut dengan L. Nah, dia dapat didefinisikan sama dengan L jika dan hanya jika limit kiri dan kanan sama. Seperti sin 30 tadi ya, limit kiri dan kanannya sama-sama 0,5 atau setengah. Contoh mengidentifikasi limit dari sebuah grafik ya. Kita kasih contoh sebuah grafik yang ini. Jadi ada sebuah fungsi. Ini fungsinya ya. Yang kiri dan satu lagi nih yang sebelah kanan ada fungsi juga. Kemudian di sini ada X sama dengan A. Ini juga X sama dengan A. Pada kedua fungsi ini tidak terdefinisi di X sama dengan A ya, sehingga fungsinya terputus. Lihat kan? Ini juga terputus. Tidak terdefinisi di X sama dengan A, sehingga kita hanya bisa menilai itu dengan X yang mendekati A. Mendekati A ya di sini. Tapi tidak sampai ke
X sama dengan A. Ini juga ya, kita mendekati A. Kemudian L1 itu adalah nilai limit kirinya, L2 nilai limit kanannya. Itu juga dengan yang sebelah kanan. L1 nilai limit kiri dan L2 nilai limit kanan. Nah, dari kedua grafik ini kita identifikasi ya. Grafik kiri itu kita bisa lihat L1 sama dengan L2. Hampir sama ya dia ya, mendekati ya. Maka limit fungsi fx untuk x mendekati A ada. Dan nilai limit itu adalah L. Sebagaimana definisi tadi ya, ketika L1 sama dengan L2, limit kiri sama dengan limit kanan, maka limitnya adalah ada, yaitu L. Sekarang ke grafik kanan. Coba kita lihat ya grafik kanan, apakah dia sama? Apakah dia mendekati? Tidak ya, perbedaannya sangat jauh, beda dengan grafik yang sebelah kiri. Perbedaannya jauh ya, sehingga pada grafik kanan, L1 tidak sama dengan L2, maka limit fungsi fx untuk x mendekati A itu tidak ada. Jadi, begitu ya. Nah, sekarang ketika kalian sudah paham tentang definisi limit fungsi trigonometri dengan menggunakan grafik tadi, kita masuk ke cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Ada beberapa cara ya untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Yang pertama dengan metode substitusi langsung. Yang kedua, menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Ketiga, metode pemfaktoran. Dan yang keempat, menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Dan keempat ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Oke, demikian tadi pembelajaran tentang limit fungsi trigonometri. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang cara penyelesaian masalah mengenai limit fungsi trigonometri. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini. Tetap sehat selalu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.